Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini belajar akidah tentang 3 hal: adab bertamu, adab menerima tamu, dan hikmah bertamu. Ibu sampaikan sebelumnya, tugasnya adalah merangkum tentang 3 poin yang akan kita bahas ini. Jadi nanti adab bertamu ada banyak, adab menerima tamu ada banyak, hikmah bertamu juga ada banyak. Merangkumnya minimal ditulis 3 poin. Nanti hasil merangkum difoto, diupload di link yang telah disediakan. Oke? Pertama, kita akan membahas tentang adab bertamu. Apa itu adab? Adab itu tata cara bertamu, berkunjung ke rumah orang lain. Jadi ini tata cara ketika kita berkunjung ke rumah orang lain harus seperti apa? Yang pertama, memastikan waktu yang tepat. Jadi sebelumnya kita menentukan tanggal atau hari, kemudian menentukan jamnya yang tepat. Kapan yang sama-sama longgarnya, jadi tidak mengganggu waktu istirahat atau waktu untuk beribadah. Yang kedua, mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Ini sepaket ya, antara salam dengan meminta izin masuk. Diterangkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, janganlah kalian memasuki rumah selain rumahmu, maksudnya rumahnya orang lain, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, hingga yang memiliki rumah itu hingga kalian meminta izin dan memberi salam kepada yang punya rumah. Ya. Dalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, la'allakum tadakkarun, agar kalian mengingatnya. Gitu. Jadi Al-Qur'an itu lengkap, hingga tata cara bertamu saja diatur ya. Jadi kita harus mengucapkan salam dan meminta izin, bolehkah masuk ke rumahnya. Selanjutnya, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan. Jadi kita tidak memaksa masuk ketika tidak diizinkan. Ini lanjutannya tadi An-Nur ayat 27 dilanjutkan ayat 28. Fa illam tajidu fiha ahadan, jika di dalam rumah itu tidak ada seorang pun atau tidak ada yang menjawab salam, fala tadkhuluha, maka kalian jangan masuk ke rumah itu, hatta yu'dzana lakum, sehingga kalian mendapatkan izin dari pemilik rumah. Wa in qila lakum irji'u, jadi ketika yang memiliki rumah itu mengatakan pulanglah, farji'u, maka pulang, huwa azka lakum, itu lebih baik atau lebih suci bagimu, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah maha mengetahui yang kalian kerjakan. Jadi tidak memaksakan masuk ke rumahnya orang lain ketika tidak diizinkan. Selanjutnya, membelakangi pintu apabila pintu terbuka. Maksudnya apa? Itu supaya kalian tidak melihat isi rumah orang lain sebelum diizinkan untuk masuk. Begitu. Jadi apalagi seumpama ada jendelanya terbuka atau jendelanya tertutup tapi kalian mengintip. Nah, itu menyalahi adab bertamu, tidak boleh. Lanjutnya, tidak memandang seluruh ruangan. Ketika sudah diizinkan masuk, tidak melihat semua ruangan, terutama mungkin ruangan yang bersifat private atau pribadi seperti kamar tidur gitu. Tidak melihat-lihat sampai ke situ ya. Lanjutnya, duduk, makan, dan minum setelah dipersilahkan. Jadi menunggu dipersilahkan dulu untuk duduk, makan,
Tidak langsung ada makanan di meja langsung dihabiskan, tidak seperti itu ya, menunggu dipersilahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Jadi dijaga supaya tingkah laku dan kata-kata kita tidak menyinggung yang punya rumah. Selanjutnya, tidak lebih dari 3 hari. Ini apabila menginap. Kenapa tidak lebih dari 3 hari? Mungkin saja kalau lebih dari itu akan merepotkan yang punya rumah. Jadi, anjuran dari Nabi itu tidak lebih dari 3 hari ketika menginap di rumahnya orang lain. Itu tadi adab bertamu. Selanjutnya yang kita bahas adalah adab menerima tamu. Kalau ada tamu berarti ada yang menerima tamu. Ada hadis yang mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Maka dia harus memuliakan tamunya. Ini hubungannya dengan beriman kepada Allah. Maka ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, segera menjawab salam dan menemui tamu. Ya, segera, tapi pastikan pakaian kalian sopan dan sudah menutup aurat. Kemudian mempersilahkan masuk dan duduk. Berkata baik dan sopan, jangan sampai menyinggung tamu apabila belum mengenal orangnya, maka dengan hati-hati, dengan kata-kata yang baik, tanyakan namanya, keperluannya apa, seperti itu. Menyuguhkan hidangan semampunya, jadi tidak usah terlalu memaksa. Tidak mampu beli pizza, ya sudah, nggak usah dikasih pizza tamunya, seadanya saja, tapi yang paling baik yang kalian miliki. Dianjurkan menemani tamu makan. Jadi kalau kita menyuguhkan nasi atau mungkin bakso atau mie atau apa makanan, kita dianjurkan ikut makan supaya tamunya juga tidak sungkan ketika makan. Apabila tamu menginap, kita harus melayani dengan baik selama 3 hari. Nah, ini seperti anjurannya Nabi tadi, menginap kan maksimal 3 hari. Jadi yang punya rumah juga wajib melayani dengan baik itu selama 3 hari. Maksudnya menyuguhkan yang terbaik, apa-apa. Kalau melebihi 3 hari berarti nggak dilayani dengan baik, bukan seperti itu maksudnya ya. Kalau sudah melebihi 3 hari sudah seadanya saja. Mengantar tamu sampai ke depan pintu rumah. Ini apabila tamunya sudah berpamitan, diantarkan sampai depan rumah. Selanjutnya, hikmah bertamu. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertamu? Pertama, menjalin silaturahim, mempererat persaudaraan. Ini ada hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi, dengan kata lain, dengan bertamu kita dijanjikan surga oleh Allah. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Nah, dengan bertamu kita juga telah mengamalkan sila Pancasila yang kita anut sebagai pedoman hidup di Indonesia. Luas rezeki dan panjang umur, dan yang pasti menambah pahala. Itulah materi kita hari ini. Silahkan dirangkum dan jangan lupa hasil rangkuman dikirim di link yang telah disediakan. Selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.